Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang ensiklopedia adab Islam dan masih terkait dengan adab terkait dengan janaiz, yaitu jenazah. Dan di bagian ke-8 adab setelah penguburan. Pertama, menunggu jenazah hingga dikuburkan. 6. Orang yang mengiringi jenazah dianjurkan agar tinggal menunggu hingga jenazah dikuburkan, baru kemudian pulang. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat, wa man syahidal hatta tudfana kana lahu qiraton." Qila wa mal qiraton? Qala mislu jabalaini al-azimaini. Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga mensolatkannya, maka baginya pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan hingga jenazah dikuburkan, maka baginya pahala 2 qirat. Lalu dikatakan, apakah 2 qirat itu? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Kemudian juga ada beberapa hal yang disunahkan setelah selesai penguburan, yaitu ayyurfa'al qabru anil ard qalilan nawashibrin, yakni kuburan itu ditinggikan sedikit, yakni sesiber itu semacam ini. Kuburan itu ditinggikan sedikit, ya, tidak diratakan. Ini ketika menguburkan, ya, tidak diratakan dengan tanah. Yaitu hal itu untuk membedakan bahwa itu adalah kuburan dan juga untuk supaya terjaga dan tidak dihinakan. Kemudian yang kedua, ayuj'ala musannaman. Maksudnya berikutnya, hendaknya kuburan itu dijadikan musannaman. Ini maksudnya sama, yaitu ditinggikan sedikit. Berdasarkan hadis Sufyan At-Tammar yang mengatakan, ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Aku melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Jadi musannaman ini murtafian, ini agak ditinggikan. Kemudian juga yang berikutnya, ayu alimahu bihajarin aw nahwi.
kuburan itu diberi tanda dengan batu atau yang semisalnya. Batu atau yang semisalnya, agar bisa ya ini dikuburkan di dekat situ keluarganya yang meninggal. Berdasarkan hadis Al-Muttalib bin Abi Wada'ah radhiyallahu anhu telah berkata, tatkala Utsman ibnu Mad'un ini meninggal, ukhrija bi janazatihi fadufina, jenazahnya dikeluarkan dan dikubur. Lalu Nabi SAW memerintahkan seseorang untuk membawakan sebuah batu, namun ia tidak mampu membawanya. Lalu Rasulullah SAW pun berdiri dan membawa batu itu dan meletakkannya di indah roksi, di sisi kepala jenazah itu. Waqala ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli, yaitu dengannya aku akan mengetahui kuburan saudaraku dan aku akan menguburkan di situ keluargaku yang meninggal. Bisa batu atau juga mungkin kayu dan semisalnya, atau batu nisan. Kita mungkin kayak di Baki itu kan banyak ya makam-makam yang dikasih batu bagian kepalanya kasih batu, ini untuk tanda itu makam ya, kuburan si fulan dan si fulan. Kemudian yang berikutnya, ayyakifa ala qabri yad'u lahu bitasbit, yaitu ia berdiri di dekat kuburan tersebut mendoakannya, ya tinggal sejenak di sisi kuburan dan mendoakan jenazah, memintakan ampunan untuknya. Demikian juga jadi memerintahkan orang-orang yang hadir di situ untuk mendoakannya, Jadi mendoakan jenazah sebutkan sini dilakukan langsung setelah penguburan. Dianjurkan agar mereka berhenti sejenak di sisi kubur, berdiri di situ sekedar waktu yang cukup untuk menyembelih unta, mengulitinya dan membagi-bagikan dagingnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Amr bin As menjelang kematiannya, bila jenazahku telah dikuburkan maka taburkanlah tanah ke tubuhku 1 kali, lalu tinggallah di sekitar kuburku sekedar waktu yang cukup untuk menggambarkan waktunya cukup untuk menyembelih unta dan bagi-bagikan dagingnya, hingga aku merasa damai dengan kalian dan aku dapat melihat jawaban apa yang akan aku berikan kepada para utusan Rabbku. Intinya di sini setelah selesai penguburan dianjurkan untuk berdiri sejenak dan mendoakan. Dan isi doanya intinya adalah yakni memintakan at-tasbit, mintakan ampunan, dan juga tasbit, yaitu keteguhan hati, keteguhan baginya, karena sesungguhnya ia akan ditanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tasbit fa innahu al-an yus'al. Jadi Nabi SAW setelah selesai menguburkan jenazah, maka beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan untuk saudaramu ini, wasalu lahu at-tasbit, dan mohonkanlah untuknya keteguhan
karena sungguhnya sekarang ia sedang ditanya. Jadi sedang ditanya. Ini jadi doa untuk jenazah, masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa untuk jenazah itu. Nah, kalau diucapkan bisa misalkan Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Kalau perempuan ya Allahumma ighfir laha wasabbitha. Ini kalau diartikan ya Allah ampunilah ia dan berilah ia keteguhan. Nah, ini doa untuk jenazah. Jadi setelah dikuburkan. Ini ada perkara yang hendaknya diperhatikan dan tidak selayaknya dilalaikan. Jadi doa ini penting. Doa dari orang yang hidup untuk dari orang yang setelah dimakamkan, dikuburkan. Kemudian berikutnya menyebut jenazah dengan kebaikan. Hendaknya menyebut jenazah dengan kebaikan jika memang ia berhak menerimanya. Sebab para sahabat pernah memuji jenazah yang lewat di hadapan Rasulullah SAW. Maka beliau pun berkata atau bersabda wajabat, yaitu wajib. Maksudnya wajib karena disebutkan kebaikan. Oh, jenazah ini bagus, si orang ini bagus demikian. Maka ya Nabi mengatakan wajib. Nah, jadi wajib ini jadi menunjukkan ya akan mendapatkan kebaikan ya, termasuk surga. Adapun tentang menyebut keburukan jenazah, maka lebih baik menahan diri untuk tidak menyebutkannya karena adanya larangan menggunjing orang yang telah meninggal. Dengan demikian seyogyanya menyebut kebaikan-kebaikan dan tidak menyebut keburukan-keburukan jenazah. Nah, berikutnya adalah tadi tidak menggunjing jenazah dan membicarakan keburukannya. Nabi SAW bersabda, "Idza mata sahibukum fada'uhu wa la taqa'u fihi." Apabila salah seorang dari saudara kalian meninggal atau sahabat kalian meninggal, fada'uhu, maka diamkanlah ia, tinggalkanlah ia atau diamkanlah dia, dan janganlah kalian mengunjingnya. Maksudnya membicarakan kejelekannya. Beliau juga bersabda, la tasubbu al-amwat, la tasubbu al-amwat, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal. Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal, karena sesungguhnya mereka telah menjumpai apa yang telah mereka lakukan. Maka dari itu tidak selayaknya seorang muslim duduk dan menyebutkan aib serta kejelekan saudaranya yang telah meninggal. Sebab saudara itu telah menyelesaikan apa yang ia lakukan. Disebutkan dalam sebuah asar, sebutlah kebaikan orang telah meninggal di antara kalian. Oleh karena itu janganlah menyebut-nyebut keburukan mereka, kecuali dalam rangka tahdzir, yang memberikan peringatan, mungkin dari suatu bid'ah tertentu atau perkataan batil tentang agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang lain bisa untuk mewaspadainya. Dalam keadaan seperti itu boleh menisbatkan suatu perkataan kepada orang yang mengucapkannya. Kemudian juga berikutnya, tidak menetapkan sesuatu secara pasti bagi jenazah. Jika seorang yang kafir meninggal,
maka kita mempersaksikan baginya an-nar, karena dia kafir sedangkan neraka. Sedangkan apabila seorang meninggal di atas Islam atau muslim, maka kita mengharapkan kebaikan untuknya tanpa memastikan baginya surga, maksudnya dia masuk surga atau dia min ahlil jannah, tidak memastikan demikian. Sebab Ummul A'la al-Ansariyah ketika kematian Utsman bin Mas'un berkata, rahmat Allah atasmu wahai Abu As-Sa'ib, aku mempersaksikan bahwa Allah memuliakanmu. Maka Rasulullah bersabda, wa ma yudrika annallaha qad akramahu, dari mana kamu tahu bahwa Allah memuliakannya? Ummul A'la berkata, ayah dan ibuku jadi tebusannya wahai Rasulullah. Apakah orang yang dimuliakan Allah? Rasulullah SAW bersabda, amma huwa faqad ja'ahu al-yaqinu, wallah inni la arju lahu al-khaira, wallah ma adri wa ana Rasulullah ma yuf'alu bi. Adapun dia, maka sesungguhnya telah datang kepadanya al-yakin, yaitu ajal atau kematian. Demi Allah aku mengharap kebaikan untuknya, mengharapkan, maka semoga Allah merahmatinya, ini boleh, semoga Allah merahmatinya, maka rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ini boleh. Maka kalau dikatakan misalkan almarhum, itu kalau dipastikan dia pasti orang yang akan mendapatkan rahmah, maka ini kan tidak bisa memastikan, tapi mendoakan dan mengharapkan, ini boleh. Boleh sebutkan, demi Allah aku mengharap kebaikan baginya. Demi Allah aku tidak tahu, kata Nabi, demi Allah aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku sedangkan aku adalah Rasulullah. Ummul A'la berkata, demi Allah sejak saat itu aku tidak pernah memuji seorang pun. Artinya ini memastikan ia mesti ahli jannah, ini tidak boleh, tetapi mengharapkan, berharap kebaikan untuknya, maka ini boleh. Yang berikutnya, membuatkan makanan bagi keluarga jenazah. Hendaknya seseorang membuatkan makanan bagi keluarga jenazah untuk melapangkan dan meringankan beban musibah serta memperbaiki kesedihan mereka, sebagaimana perintah Rasulullah SAW saat kematian Ja'far bin Abi Thalib. Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad atahum ma yasghuluna ma yasghuluhum, yakni buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya mereka sedang tertimpa musibah yang menyibukkan, yang menyibukkan mereka. Nah ini sungguh sangat disayangkan, ada sebagian mungkin disebutkan ini orang-orang yang kurang paham atau jahil di kebanyakan negeri Islam, ya apabila salah seorang dari mereka meninggal, maka keluarga jenazah membuatkan atau ahli mayit membuatkan makanan untuk orang-orang yang bertakziah. Akibatnya keluarga tersebut terbebani lagi dengan biaya di atas musibah yang menimpa mereka. Jika demikian halnya, jadilah keadaan mereka seperti dikatakan kematian dan kehancuran keluarga. Dan hal ini karena ini adanya penyimpangan terhadap sunnah Nabi. Maka yang dianjurkan orang lain membuatkan makanan untuk keluarga si mayit. Kemudian berikutnya adalah ziarah kubur. Disyariatkan sesekali waktu melakukan ziarah kubur, dan hal itu bertujuan untuk mengingatkan seseorang terhadap akhirat, tentang ziaratul kubur.
Rasulullah SAW bersabda, zurul kubur fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Ziarahlah kalian ke kubur, maksudnya ziarahilah kuburan atau kubur, berziarah kubur, karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi orang ketika ziarah kubur ini akan ingat, ini apa, terhadap akhirat. Kemudian mengingat mungkin dia juga nanti akan mengalami semacam itu. Jadi ini akan menjadikan orang itu ya tidak sombong, kemudian ingat akhirat, ada istiqdat untuk itu, di samping apa juga untuk mendoakan yani orang yang telah meninggal. Maka ziarah kubur ini disyariatkan untuk bisa jadikan nasihat dan untuk mengingatkan dia kepada akhirat. Tentu dengan syarat tidak mengucapkan kata-kata yang diharamkan di kuburan yang menjadikan Allah murka, termasuk misalkan berdoa kepada, minta kepada orang yang di dalam kubur, enggak boleh. Minta kesuksesan, minta dan semisalnya, minta pertolongan kepada orang telah mati tersebut, maka ini yani apa, dilarang. Maka termasuk adab di sini adalah tidak mengucapkan kata-kata yang diharamkan. Jadi hendaknya seorang tidak berkata-kata buruk, kotor, meratap dan lain sebagainya ketika ziarah kubur. Rasulullah SAW bersabda, wa nahitukum an ziyaratul kubur faman arada yazura falyazur wala taqulu hujron. Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka barang siapa yang ingin berziarah maka ziarahlah, tetapi jangan mengucapkan kata-kata yang keji. Di lafaz yang lain sebutkan beliau bersabda, ini nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fiha ibrah wala taqulu ma yushitu rabba. Sesungguhnya aku dahulu pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, dan sekarang ziarahlah kalian, karena sesungguhnya di dalam ziarah kubur terdapat ibrah, pelajaran. Wala taqulu, namun janganlah kalian mengucapkan kata-kata yang menjadikan Allah yani apa, murka. Oleh sebab itu hendaknya orang yang berziarah kubur tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang baik, serta menahan lisannya dari ucapan yang buruk. Kemudian disebutkan hendaknya kaum wanita menghindari ziarah kubur. Ini kaum wanita dan makhluk yang lemah, sehingga dikhawatirkan akan terlontar darinya kata-kata yang mengundang kemarahan Allah Ta'ala, atau luapan kejengkelan, atau bahkan ratapan ketika berziarah kubur, sebagaimana keluarnya mereka ke kubur dapat menimbulkan fitnah dari kaum laki-laki. Oleh karena itu selayaknya kaum wanita menghindari ziarah kubur untuk menjaga perkataan-perkataan yang telah disebutkan. Rasulullah bersabda, la'anallahu zuwaratil kubur, Allah melaknat para wanita yang banyak berziarah kubur. Terkait dengan wanita, ini sebagaimana tadi disebutkan demikian, namun pada asalnya memang wanita juga seperti laki-laki. Tentang ziarah kubur, karena ini apa, ziarah kubur itu disyaratkan untuk tadi mengingat
akhirat, mengingat akhirat. Juga pernah bahwasanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang ia ucapkan ketika dia berziarah kubur, maka fa'alamaha madza taqul, Rasul mengajarkan kepadanya apa yang diucapkan kepada Aisyah. Walam yanha, namun tidak melarangnya. Walam yubayyin laha anna laisa linisa'i ziarah, kan tidak menjelaskan bahwa tidak boleh ziarah, akan tapi situ ada syarat-syarat. Yaitu hendaknya berhijab dan juga ketika keluar, dan juga tidak tabarruj dan juga tidak memakai wewangian. Kemudian juga tidak melakukan hal yang diharamkan di kuburan seperti niyahah dan yang lainnya, dan juga tidak banyak melakukan ziarah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah tadi la'ana zawaratul kubur, Rasulullah melaknat wanita-wanita yang zawar, ini maksudnya banyak melakukan ziarah kubur. Kemudian tidak menetapkan ziarah ini hari-hari tertentu, namun ya kapan saja. Tidak menetapkan hari-hari tertentu, misalkan Kamis pertama, kedua, atau hari Jumat, atau hari raya Id dan semisalnya. Pada asalnya sekali lagi ziarah kubur ini ya bebas aja, karena niatnya untuk mengingat kematian dan juga mengingat akhirat. Kemudian di antara adab berikutnya, tidak mendirikan masjid di atas kubur, sebagaimana yang terkadang dijumpai, yakni bagian orang yang mungkin membangun masjid-masjid dan kubah-kubah di atas kubur orang-orang soleh. Maka perbuatan ini merupakan jalan menuju kesyirikan yang sangat berbahaya. Mereka mendekatkan diri dengan berbagai ibadah selain kepada Allah Ta'ala dan menjadikan orang-orang soleh yang telah meninggal sebagai perantara antara manusia dengan Allah Ta'ala. Ini merupakan perbuatan kesyirikan. Dan banyak hadis Rasulullah melarang dengan sangat keras menjadikan kubur sebagai masjid, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Oleh karenanya Nabi SAW memperingatkan perbuatan ini dan menjelaskan betapa besar bahayanya. Beliau SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka karena menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Berikutnya juga termasuk adab, tidak boleh sholat menghadap kubur. Dilarang menjadikan kuburan arah kiblat, baik seseorang sholat di area kuburan ataupun di luarnya. Nabi SAW bersabda, la tajlisu ala kubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah sholat menghadapnya. Termasuk juga ada berikutnya adalah yaitu tidak duduk di atas kubur, termasuk tidak menyemen dan mendirikan bangunan di atasnya. Tidak boleh mendirikan bangunan di atas kubur, menyemennya, meninggikannya, atau duduk di atasnya, karena Nabi SAW melarang hal itu. Duduk di atas kubur dapat menyakiti jenazah, sedangkan menyemen serta mendirikan bangunan di atasnya dapat
menjadi pintu bagi sikap gulu atau berlebih-lebihan kepadanya. Oleh karena itu tidak boleh melakukan perkara-perkara yang telah disebutkan. Ada bagus juga. Jadi kan sebagian orang kadang membangun kuburan, ya kan. Ini kalau misalkan ada juga sekarang sebagian ini mungkin pemerintah ini menulis misalkan di situ dilarang membangun kubur, gitu. Itu ditulisi di situ. Jadi ini orang supaya tidak berlomba-lomba membangun kuburan. Jadi kadang kita dapati banyak kuburan itu dibangun, bahkan bagus lah dibuat, ya, dibelikan keramik dan semisalnya. Padahal ya ini ada larangan untuk itu. Jadi kalau untuk memuliakan orang-orang telah mati atau seorang anak kepada orang tuanya, ya didoakan. Didoakan bukan berarti dibangun kuburannya, tetapi didoakan. Ini yang bermanfaat, ya, mendoakan orang-orang telah meninggal. Kalau sebagai anak ya jadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini. Kemudian tidak menulis sesuatu pada kubur. Tidak boleh menulis sesuatu pada kubur. Memang ada larangan untuk buat tulisan di kubur seperti nama orang yang meninggal, almarhum fulan dan lain sebagainya. Karena Nabi SAW melarang menulis sesuatu pada kubur. Juga ini mungkin untuk sadud dzari'ah, ya. Jadi untuk menghindari, yang secara larangan itu ada hal-hal yang mungkin menjadikan kuburan dimuliakan, kemudian orang-orang minta ke situ dan semisalnya. Ini sekarang banyak sekali lagi, kadang pada dipasang ini kuburan si fulan atau kiai fulan atau wali fulan, akhirnya banyak orang menimbulkan orang kadang bisa tambah datang ke situ dan minta sesuatu ke situ. Ini semoga kita diselamatkan dari hal semacam itu. Kemudian juga berhati-hati agar tidak menginjak kubur. Jadi wajib atas para pengiring jenazah atau orang yang berziarah kubur untuk tidak menginjak kuburan. Maksudnya menginjak orang yang di batu nisan dan diinjak di atasnya. Ini kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena hal itu termasuk perkara yang dilarang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la an amsiya ala jamratin au saifin au ahsifa na'li birizli ahabu ilayya min an amsiya ala qabri muslim. Sungguh kiranya aku berjalan di atas bara atau berjalan di atas pedang dan aku harus mengikat sandal di kakiku lebih aku sukai daripada berjalan di atas kubur seorang muslim. Beliau juga bersabda, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa siyabahu fa takhlusa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa wa fi riwayatin yata'a ala qabrin. Sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas bara hingga terbakar pakaiannya lalu menjalar ke kulitnya lebih baik daripada ia duduk dalam riwayat lain menginjak di atas kubur. Ya, ini kalau bisa memang diupayakan untuk tidak menginjak kubur. Maka bagus kalau ada di makam itu ada jalan untuk jalan. Kadang juga ada yang nggak teratur kuburan, agak susah juga untuk menghindari itu. Tapi diupayakan untuk bisa menghindarinya, untuk tidak menginjak kubur seorang muslim.
Kemudian memberi kabar duka kepada orang kafir dengan neraka. Maksudnya jika seorang muslim melewati kuburan orang kafir seperti Yahudi, Nasrani atau yang lainnya, hendaknya ia memberi kabar duka kepada mereka dengan neraka. Misalnya dengan mengatakan, sambutlah kabar duka dengan neraka, wahai kafir. Hal itu dilakukan untuk melaksanakan sabda Nabi SAW, khaitsuma marorta bi qabri kafirin fabashirhu binnar. Jika engkau melewati kubur orang kafir, maka sampaikanlah kabar gembira dengan neraka. Kemudian juga seorang wanita tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Seorang wanita tidak boleh berkabung atas kematian seseorang melebihi 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Maka ia berkabung selama 4 bulan 10 hari untuk suaminya. Selain suaminya maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Rasulullah SAW bersabda, la yakhilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyitin fauqa salas illa ala zaujin fa innaha tuhiddu alaih arba'ata ashhur wa asra. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Maka ia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Berkabung di sini maksudnya adalah seorang wanita meninggalkan seluruh perhiasan seperti pakaian, wewangian dan yang lainnya sebagaimana yang biasa digunakan untuk berhias dan mendorong untuk untuk jima. Nah, kemudian boleh mengeluarkan jenazah dari kuburnya. Boleh melakukan jenazah setelah dikuburkan jika hal itu membawa maslahat, seperti menjaga jasad jenazah dari binatang buas, hewan melata dan lain sebagainya. Dalilnya adalah kisah Jabir ketika ia mengeluarkan jasad ayahnya radhiyallahu anhu dari kuburnya, yang dikuburkan bersamanya jenazah yang lain. Kemudian ia menguburkannya di tempat lain. Jabir bercerita tentang ayahnya, kami pun berangkat ke medan jihad. Lalu ayahku menjadi orang yang pertama terbunuh. Setelah itu dikuburkan bersamanya jenazah yang lain dalam kuburnya. Kemudian jiwaku merasa tidak tenang membiarkannya bersama jenazah lain dalam kuburnya. Oleh sebab itu aku pun mengeluarkan jenazahnya setelah 6 bulan. Dalam lafaz lain disebutkan, maka aku memindahkannya ke kubur yang lain. Ini ada riwayat Al-Bukhari. Hanya saja yang perlu diperhatikan, hal itu dibatasi dengan adanya maslahat yang jelas yang mengharuskan dikeluarkannya jenazah dari kuburnya, misalkan keraguan tentang sebab kematian jenazah, kesamaran atas sebuah tindak kriminal dan lain sebagainya. Tidak diragukan lagi bahwa kaum muslimin perlu mengamalkan setiap perkara yang disebutkan dalam pasal ini dan menjauhi segala bentuk penyimpangan dan juga bid'ah, wallahu ta'ala wallahul musta'an. Ini terkait dengan adab-adab setelah penguburan jenazah. Dan sedikit kita ini akan tambahkan saya tambahkan terkait dengan mayan tafi'u bihi al-mayyit, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi mayit, bagi orang yang telah meninggal. Yang pertama adalah doaul muslim lahu, doanya seorang muslim untuknya. Jadi boleh mendoakan orang-orang telah meninggal
baik saudaranya atau bukan saudaranya, ini akan bermanfaat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Demikian juga berdasarkan sabda Nabi SAW, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama ta'ali akhihi bi khairin qala malak al muwakkal bihi amin walaka bimislin. Doanya seorang muslim, doa kebaikan ya untuk saudaranya, bi dhahril ghaibi, maksudnya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan itu. Ini doa itu mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diberi tugas, ketika ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu mengatakan amin, dan bagimu juga seperti itu. Jadi nggak ada ruginya mendoakan kebaikan untuk orang, baik orang itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Misalkan mendoakan, besar sekali doanya, misalkan begini, Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, misalkan al ahya'i minhum wal amwat. Ini doanya mudah tapi ini pahalanya besar sekali. Ya Allah, ampunilah orang-orang muslim, baik laki-laki atau perempuan, orang-orang mukmin laki-laki atau perempuan, baik yang hidup atau yang sudah meninggal. Ini mendoakan kebaikan, ini akan memberikan kebaikan pula bagi orang yang mendoakan. Kemudian juga termasuk yang bermanfaat, qada'u daini anhu min ayyi sahsin, membayar hutang orang yang telah meninggal, bayar hutangnya, min ayyi sahsin, dari siapa saja. Jadi yang pernah ada tentang hadis tentang siapa, Abu Qatadah yang membayari hutang, disebutkan ini 2 dinar ya, dari seorang mayit, orang yang mati. Ketika itu Nabi tidak mensolatinya, karena apakah dia punya hutang? Iya. Dan Nabi mundur, tidak jadi mensolati. Kemudian dia mengatakan, Abu Qatadah ini, aku yang akan menanggung hutangnya, bayar hutangnya. Akhirnya Nabi mensolatinya. Ya, ini juga penting sekali untuk diperhatikan ya. Masalah misalkan orang yang mati ninggal hutang dan gak segera dibayar, ini bahaya, berat bagi orang yang mati itu. Maka kan mesti bagi nanti diumumkan biasanya ketika ada barang siapa yang punya sanggutan hutang segera hubungi keluarga. Maka ini penting ya, supaya apa, tidak menjadi siksa bagi jenazah itu. Maka di sini juga memang bahayanya orang terkait dengan hutang ini, kalau bisa tidak disembunyikan. Misalkan Anda atau seorang punya hutang, beritahukan kepada istrinya, keluarganya, supaya kalau nanti sewaktu-waktu mati ini ada yang bayar, ada yang mengetahui gitu loh. Ini. Kalau enggak, ini nanti menjadi beban. Jadi beban. Jadi ini juga pelajaran kalau bisa ya kan, sebisa mungkin orang tidak bermudah-mudah berhutang. Karena kadang bisa jadi orang sebenarnya punya harta, tapi kadang bisa jadi ketika dia sudah meninggal, ini ahli waris kadang iman ya, untuk membayar, menjual tinggal peninggalannya atau warisannya, kemudian digunakan bayar hutang. Pada aturannya demikian. Ketika orang meninggal, maka warisan sebelum dibagi, ya selesaikan hutangnya dulu. Kalau masih ada sisa dibagi, kalau nggak ada sisa ya sudah. Yang penting ini sudah selesai. Tapi ini boleh, jadi bermanfaat membayar hutang orang yang telah meninggal, min ayyi sahsin, dari mana saja yang mau membayarnya. Kemudian juga termasuk yang bermanfaat, qada'un nadar anhu, yaitu menunaikan nadarnya, baik itu puasa atau yang lainnya, berdasarkan
hadis Sa'ad bin Ubadah bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau ia mengatakan, inna ummi matat wa 'alaiha nadrun. Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan ia mempunyai nadar. Qala, beliau bersabda, ikdihi anha, ya tunaikan nadarnya. Yang keempat, yang bermanfaat bagi orang yang meninggal, itu apa yang dilakukan oleh anak soleh berupa amal-amal yang solihah. Qala ta'ala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi seorang ini kecuali apa yang ia usahakan. Nabi SAW bersabda, inna adyaba ma akala rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang adalah dari apa yang dia usahakan, dari usahanya, dan sesungguhnya anaknya adalah bagian dari usahanya. Kemudian juga berikutnya adalah amal-amal, ini amal-amal soleh dan sedekah jariah yang dilakukan orang itu sebelum meninggalnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza mata al-insanu inqata amaluhu illa min salas, illa min shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa bi au waladin sholihin yad'u lahu. Sesungguhnya apabila beliau bersabda, apabila manusia itu meninggal terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang terus menerus mengalir nilai pahalanya, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya, itu di antara beberapa hal yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal. Maka di sini marilah kita berupaya untuk memperbanyak amal-amal soleh untuk bekal bagi kehidupan kita. Demikian juga kita doakan orang-orang atau keluarga kita yang telah meninggal. Doa ini suatu yang muttafaq, disepakati akan bermanfaat, terutama dari seorang anak untuk orang tuanya. Maka ini banyaklah mendoakan mereka, terutama juga doa mintakan ampunan terutama bagi orang tua kita yang telah tiada. Ini bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang yang soleh dan juga dikaruniai anak dan keturunan yang soleh dan juga solihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.